Wah, banyak sekali ya sahabat Taliman kapalnya. Kali ini kita akan membahas tentang kapal. Yuk cari tahu. Kapal adalah kendaraan pengangkut penumpang dan barang di laut, seperti halnya sampan atau perahu yang lebih kecil. Kapal dalam bahasa Arab adalah safinatun. Kapal biasanya cukup besar untuk membawa perahu kecil seperti sekoci. Secara kebiasaannya, kapal dapat membawa perahu tapi perahu tidak dapat membawa kapal. Ukuran sebenarnya di mana sebuah perahu disebut kapal selalu ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan atau kebiasaan setempat. Berabad-abad kapal dipakai oleh manusia untuk mengarungi sungai atau lautan yang diawali oleh penemuan perahu loh sahabat Taliman. Biasanya manusia pada masa lampau menggunakan kano, rakit, ataupun perahu. Semakin besar kebutuhan akan daya muat maka dibuatlah perahu atau rakit yang berukuran lebih besar yang dinamakan kapal. Bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan kapal pada masa lampau menggunakan kayu, bambu, atau batang-batang papirus seperti yang digunakan bangsa Mesir kuno, kemudian digunakan bahan-bahan logam seperti besi atau baja karena kebutuhan manusia akan kapal yang kuat. Untuk penggeraknya, manusia pada awalnya menggunakan dayung, kemudian angin dengan bantuan layar, dan mesin uap. Setelah muncul revolusi industri dan mesin diesel serta nuklir. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran bahwasanya kapal bisa berguna bagi manusia ketika berlayar di laut loh sahabat Taliman. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 164 yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, kapal yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati atau keringnya, dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antar langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Surat Al-Baqarah ayat 164. Di dalam hadis, Rasulullah SAW juga menyebutkan tentang kapal. Dari An-Nu'aim bin Bashir radhiyallahu taala anhuma, ia berkata bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, perumpamaan orang yang mengingkari kemungkaran dan orang yang terjerumus dalam kemungkaran adalah bagaikan suatu kaum yang berundi di dalam sebuah kapal. Nantinya ada sebagian berada di bagian atas dan sebagiannya lagi di bagian bawah kapal tersebut. Yang berada di bagian bawah kala ingin mengambil air, tentu ia harus melewati orang-orang di atasnya. Mereka berkata, andaikan kita membuat lubang saja, sehingga tidak mengganggu orang yang berada di atas kita. Seandainya yang berada di bagian atas membiarkan orang-orang bawah menuruti kehendaknya, niscaya semuanya akan binasa. Namun jika orang di bagian atas melarang orang di bagian bawah berbuat demikian, niscaya mereka selamat dan selamat pula semua penumpang kapal itu. Hadis riwayat Bukhari nomor 2493. Ibnu Hajar memberikan beberapa faedah terkait hadis tersebut. Yang pertama, hadis tersebut berisi pelajaran bahwasanya hukuman bisa jadi menimpa suatu kaum dikarenakan meninggalkan ingkarul mungkar atau merubah kemungkaran. Yang kedua, seorang yang berilmu bisa memberikan penjelasan dengan membawakan permisalan. Yang ketiga, wajib bersabar terhadap kelakuan tetangga jika khawatir tertimpa bahaya yang lebih besar. Dan yang keempat, hendaknya saling mengingatkan jika ada kekeliruan atau bahaya yang diperbuat oleh saudara kita. Seperti orang yang berada di atas melihat orang yang di bagian bawah ingin melubangi kapal supaya bisa mendapatkan air. Fathul Bari, jilid 5, halaman 296. Itu dia sahabat Taliman penjelasan tentang kapal di dunia ini dan juga disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Saksikan pembahasan berikutnya di program Yuk Cari Tahu hanya di Al-Iman TV dan Radio Suara Aliman. Sampai jumpa sahabat Aliman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk cari tahu.